Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 2 kebidanan. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang deteksi dini, penanganan, dan sistem rujukan neonatus dan bayi. Sebenarnya kalau sistem rujukan pada dasarnya sama, hanya saja yang berbeda itu adalah obat-obatan yang kita siapkan dan peralatan ya. Kalau untuk deteksi dini tentunya disesuaikan dengan kasus masing-masing. Kita lanjut saja karena ini PowerPoint-nya agak banyak. Topik pembahasannya ada asfiksia, BBLR, ikterik, diare, infeksi, hipotermi, hipoglikemi, kejang, perdarahan tali pusat, dan bayi meninggal mendadak. Sebenarnya di lapangan akan banyak sekali kita ketemukan kelainan, komplikasi, maupun masalah yang terjadi pada bayi baru lahir. Tapi ini yang kita ambil, kita harapkan bisa jadi perwakilan ya, karena banyak sekali ada yang oral thrush, diaperas, ya segala macamnya banyak. Tetapi kita untuk saat ini membahas 10 topik terlebih dahulu. Ini pun saya yakin tidak cukup untuk 20 menit rekaman ini. Kita harus tahu dulu tentang angka kematian neonatal ya. Jadi pada tahun 2017 itu sebenarnya totalnya itu ada 72.000. Tetapi yang dilaporkan hanya 17.490. Jadi masih ada sekitar berapa? 50-an ribu ya yang tidak dilaporkan. Sehingga angka kematian neonatus pada tahun 2017 itu 15 neonatus per 1.000 kelahiran hidup. Ini ya karena agak miris karena bayi semua rentan terhadap situasi di luar kandungan ya. Penurunan angka kematian neonatal memerlukan upaya bersama bagi tenaga kesehatan, melibatkan dukun bayi kalau yang memang daerahnya masih ada, keluarga, masyarakat, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi baru lahir. Ini peran kita ya. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, maka perlu dilakukan penerapan intervensi yang efektif dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan. Termasuk kualitas bidannya, harus tahu, harus paham, harus mengerti tanda gejala, deteksi dini, dan penanganan awal pada neonatus yang mengalami kelainan atau masalah. Nah ini deteksi awal, pokoknya sebelum lahir itu harus ada pertanyaan, apakah hamilnya cukup bulan? Nggak cukup bulan atau lewat bulan ya sudah rujuk ya. Apakah air ketubannya jernih atau tidak? Kita bisa lihat pada saat ibu datang, kita anamnesa ya, gerakan janin, ketuban sudah pecah atau belum, kalau pecah warnanya apa. Nah, ini juga kalau sudah bercampur mekonium, pastilah kita periksa, kita tata laksana penanganan awal, kemudian rujuk ya. Segera setelah bayi lahir, kita letakkan bayi di atas kain bersih dan kering, kita lakukan penilaian. Apakah bayi menangis atau tidak? Kalau menangis, dia otomatis bernafas. Kalau tidak, berarti dia menggap-menggap. Nah, itu artinya apa? Itu tandanya salah satunya adalah asfiksia. Apakah tonus otot baik, bayinya bergerak aktif, atau lemah, atau merintih? Nah, itu adalah salah satu tanda gejala yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian prinsip utama merujuk, kita harus perhatikan kecepatan dan ketepatan tindakan ya. Oleh karena itu, terutama untuk asfiksia, kita harus melaksanakan persiapan alat meskipun bayi belum lahir ya. Mau itu kehamilan normal ataupun yang berkomplikasi, tetap itu sudah harus ada ya. Efisien dan efektif serta sesuai dengan kewenangan dan kemampuan fasilitas ya. Di sini bisa dilihat kalau Anda di sini ya di klinik bidan, Anda koordinasi dengan puskesmas nanti akan laporan sini, ini terkait laporan ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tapi untuk rujukan sendiri bisa ke rumah sakit tipe C, tipe B, atau tipe A, gitu ya. Oke, asfiksia adalah kondisi yang membuat bayi kekurangan oksigen selepas lahir. Pada saat lahir, bayi tidak menangis, pergerakan tidak ada, atau lemah, atau kulit pucat. Kalau dulu kita biasanya pakai Apgar score ya. Kalau sekarang cukup melihat bayi nangis nggak nangis, oh, berarti asfiksia ya. Ini kalau Anda punya buku hijau ya, dapat dilihat
Jika rata-rata yang mengalami asfiksia adalah bayi-bayi yang beresiko, oleh karena itu kita perlu tentukan sejak kehamilan ya. Awalnya kalau kita ketemu dengan bayi asfiksia, kita lakukan 6 langkah awal. Masih ingat 6 langkah awal itu apa? Ya, jaga kehangatan, kemudian posisikan bayi ekstensi, kemudian hisap lendir di bagian mulut, di bagian hidung, kemudian rangsang taktil, ganti kain yang basah dengan kain yang kering, kemudian kita reposisi kembali, ya, kemudian kita nilai denyut jantung dan pernafasan. Apakah bayi sudah menangis atau belum? Kalau belum, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan ventilasi tekanan positif, ya, sebanyak 20 kali. Mohon maaf, sebanyak 20 kali, betul, 20 kali dengan tekanan 20 cm air. Itu ya, nanti dibaca. Nah, ini kita perlu melakukan rujukan jika bayinya sudah nih, 1 kali ventilasi kita rujuk ke Ponet ya, puskesmas biasanya ini. Kalau 2 kali ventilasi berarti nanti dari puskesmas bisa langsung ke rumah sakit ya. Bila setelah VTP masih ada tanda-tanda nafas kurang dari 30 ya, ada tarikan dinding dada, bayi merintih, bayi pucat, langsung rujuk ke rumah sakit Ponet. Gitu. Kemudian berat bayi lahir rendah, ini kita cek lagi ada tanda gejalanya atau tidak, apakah ada masalah dalam pemberian ASI atau tidak, kemudian apakah memang dari awal dia BBLR, dalam artian lahirnya aterem tetapi beratnya kurang dari 2.500 atau memang lahirnya preterem sehingga memang beratnya kurang dari 2.500 ya. Ini coba ditanyakan apakah waktu awal melakukan inisiasi menyusui dini atau tidak, apakah bayinya menyusu, apakah ibu ada kesulitan ASI, kalau dalam 24 jam berapa kali bayi diberikan ASI ya. Itu nih. Ini sudah saya cantumkan, nanti bisa dibaca. Artinya apa? Ketika ada BBLR sih sebenarnya lebih ke arah pemantauan serta perawatan bayi baru lahir karena dia rentan untuk terkena infeksi atau penyakit-penyakit penyerta yang ada pada orang dewasa yang hidup dengan dia, ya. Penanganan BBLR di sini ya, di kotak kuning ini, mohon maaf. Lakukan asuhan penata laksanaan bayi lahir muda, nasihati ibu, ajarkan ibu untuk memberikan ASI yang benar. Kemudian jika sudah mendapatkan makanan, biasanya pada usia 6 bulan ya, boleh diberikan makanan yang cocok untuk dia, misalnya yang dibuat bubur cair, lembek ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan ASI, rujuk. Saya ini dapat kasus ini, tapi saya belum bisa nengokin karena sedang isolasi mandiri, jadi ada bayi yang sudah tidak disusui selama 1 minggu. Nah, ini perlu saya cek lagi ya, karena kadang apa yang disampaikan oleh masyarakat belum tentu sesuai dengan yang terjadi. Gitu. Diare juga ini masalah yang sering dialami oleh bayi, tapi kalau bisa Anda nanti kalau punya anak ya, imunisasi anaknya pakai rotavirus. Jadi nanti kalau diare nggak terlalu parah gitu ya. Kita tanyakan sudah berapa lama, kemudian cek bayinya letargis atau tidak, gelisah atau rewel, kemudian matanya cekung atau tidak, kemudian ada dehidrasi atau tidak. Kita cubit kulit perutnya, kemudian kalau dia lambat maka bisa jadi dia tekanan turgornya berkurang ya. Mohon maaf. Kemudian ini tanda-tanda dehidrasi berat dan penata laksanaannya nanti bisa ditangani sesuai dengan rencana terapi. Sebentar ya, saya pause sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nanti untuk diare sendiri ada pemberian cairan tambahan ya. Bisa ASI, bisa tambahan diberikan oralit, atau cairan makanan, kuah, sayur, air tajin, atau air matang. Ya, ajari ibu untuk membuat oralit atau memberikan oralit, tunjukkan kepada ibu berapa banyak oralit yang
perlu diberikan. Sampai umur 1 tahun, itu sekitar 50-100 mili setiap kali BAB, ya. Kalau umurnya lebih dari 1-5 tahun itu sampai 100, mohon maaf, setiap 100-200 kali setiap BAB, ya. Kemudian ikterik atau kuning, ya. Kalau kuning ini hari pertama pasti harus dirujuk, atau lebih dari kuningnya sampai ke arah lengan, ya, lengan tangan, jari-jari kaki, ya, itu sudah banyak bilirubinnya. Dan juga cek pada kunjungan ulang, kalau 2 hari miksinya kurang dari 6 kali sehari semalam, maka perlu dirujuk juga. Ini alur rujukan ikterus, ya. Kalau dia kurang dari 24 jam terjadi ikterus, rujuk ke PONET, atau lebih dari 14 hari, rujuk ke PONET. Kalau dalam waktu 24 jam sampai 14 hari, kita cek, ya. Kalau masih searah siku, lutut, pusar, rujuk ke PONET. Kalau sudah sampai telapak kaki, ke rumah sakit. Gitu. Kemudian infeksi. Infeksi ini adalah bayi yang mengalami tanda infeksi, misalnya suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita cek apakah ada luka, kemerahan, bengkak, nyeri, dan disfungsi lesa terhadap salah satu organ tubuhnya. Oh, bukan organ tubuh, apa namanya? Ya kita cek dari pemeriksaan fisik, ya. Dari kepala, muka, leher, dada, abdomen, ekstremitas atas dan bawah, ya. Kemudian perlu dicek juga apakah ibunya memiliki penyakit bawaan atau tidak. Bukan bawaan, dalam artian memang sebelum hamil dia itu sudah mendapatkan penyakit infeksi. Contohnya apa? Nih saya sampaikan di sini adalah ibu dengan HIV, ibu dengan TBC, ibu dengan hepatitis B, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Artinya ini kita tidak bisa kerja sendiri, perlu kolaborasi juga dengan dokter anak, ya. Jadi perlu rujukan ke puskesmas dan rumah sakit. Kemudian hipoglikemi. Hipoglikemi merupakan suatu kelainan metabolik dan endokrin yang sering terjadi pada bayi dan anak yang berakibat kerusakan otak yang menetap. Hati-hati, ya. Hipoglikemi ini menyebabkan suplai glukosa yang rendah ke alat-alat organ vital, khususnya otak. Kemudian dia bisa berulang dan menetap dan menyebabkan kerusakan otak serta kematian bayi. Jadi ini adalah batas ukurnya adalah kadar gula plasma kurang dari 2,6 mmol garis miring liter atau kurang dari 47 mg per dl. Untuk Neonatus aterem berusia kurang dari 72 jam dipakai batas kadar gula plasma adalah 30 mg per dl. Nah, untuk hipotermi kita biasanya, oh mohon maaf, nanti saya perbaiki dulu ya. Ini hipoglikemi. Tanda gejalanya tidak spesifik, tapi biasanya ada keringat, kelaparan, parasetia, ya, tremor, pucat, kecemasan, mual, dan palpitasi. Ini penata laksanaannya. Ini harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter anak. Anda hanya cukup tahu saja, ya. Tidak perlu menghafal dan tidak perlu mengingat. Ya, intinya Anda tahu ilmunya. Kemudian hipotermi, bayi yang memiliki suhu kurang dari 35-36 derajat Celcius, karena biasanya terjadi infeksi berat. Kok bisa ya infeksi biasanya suhunya tinggi? Nah, ini biasanya kalau sudah mulai terjadinya penurunan fungsi, ya. Mohon maaf. Biasanya infeksi pada sepsis neonatorum, radang selaput otak, radang paru, hipoglikemi, dan lain-lain. Hipotermia merupakan hal yang berbahaya dan memerlukan segera penanganan. Contohnya, kita perlu menghangatkan tubuh bayi dengan mengeringkan, ya, menyelimuti dengan handuk yang hangat atau selimut yang hangat, kemudian tidak menyalakan AC. Kalau memang bayinya kecil, kita bantu dengan lampu, ya, 60 watt dengan jarak 60 cm. Kalau dalam 1 jam tidak ada perbaikan, segera rujuk dengan metode Tangguru. Gitu, ya.
Untuk kejang, nah kejang ini adalah biasanya yang kita temui adalah kejang demam yang terjadi karena kenaikan suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau lebih, disebabkan proses di luar otak, dan sebagian besar kejang demam terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Ada 2 pilihan obat, yaitu adalah fenobarbital dan diazepam ya. Ini nanti bisa Anda cek. Kemudian ini contoh cara pemberian diazepam. Biasanya kalau di puskesmas atau di BPM biasanya pakai stesolid ya. Ciri khas kejang demam adalah adanya demam mendahului kejang ya. Penata laksanaannya, letakkan anak di tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda berbahaya seperti listrik dan barang pecah belah. Baringkan pada posisi miring agar makanan atau minuman atau muntahan atau benda lain yang ada dalam mulut akan keluar. Jangan masukkan apapun ke dalam mulut karena ada beberapa masyarakat yang percaya kalau kejang tuh dimasukin kecap ya. Kemudian memasukkan sendok, kayu, jari, dan sebagainya. Jangan berusaha menahan gerakan anak ya atau menghentikan kejang. Kita tetap tunggu, amati apa yang terjadi. Ketika sudah sadar, baru kita cek apakah anak perlu dibawa ke unit gawat darurat atau memang perlu pemantauan terkait dengan pemberian analgesik, antipiretik dan obat anti kejang, gitu ya. Kemudian perdarahan tali pusat ya terjadi karena pengikatan tali pusat yang kurang baik atau kegagalan proses pembentukan trombus normal. Kalau pengikatan tali pusat kurang baik, kita tinggal ikat lagi yang lebih kencang atau menggunakan klem yang lebih erat dibandingkan tali pusat biasa ya. Namun kalau terjadi karena pembentukan trombus yang tidak normal, maka itu sudah ada gangguan pada trombosit ya. Bisa terjadi karena robeknya umbilikus atau pembuluh darah atau karena adanya trauma pada persalinan ya. Gejalanya kita cek apakah ada ikatan yang lepas, kita juga cek kulit sekitar umbilikus kemerahan, ada cairan atau tidak. Kemudian kita lakukan jaga tali pusat tetap kering, biarkan terbuka, tidak tertutup pakaian. Bersihkan pagi sore, kalau bisa pakai kapas atau cairan alkohol. Kemudian pastikan dalam 5-9 hari tali pusat sudah puput, kalau belum harus dirujuk ya. Hindari penggunaan bedak atau lotion di sekitar tali pusat. Oke, kemudian bayi meninggal mendadak itu adalah SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak, sudden infant death syndrome, adalah suatu kematian yang mendadak dan tidak terduga pada bayi yang tampaknya sehat. Tidak ada tanda gejalanya, biasanya memang tiba-tiba ditemui bahwa bayinya udah meninggal dan tidak ada bekas luka, tidak ada kebiruan dan sebagainya. Dan SIDS ini merupakan penyebab kematian yang paling sering ditemukan pada bayi berusia 2 minggu sampai 1 tahun. Penyebabnya banyak yang tidak diketahui. Biasanya karena kalau tidurnya tengkurap, kemudian hidung dan mulutnya tidak mampu mendapatkan oksigen ya. Jadi harus hati-hati bagi orang tua. Bidan harus perlu memberikan pendidikan kepada orang tua lebih baik pada saat tidur, posisinya telentang atau miring. Kemudian orang tua ketika mengalami hal ini, bayi meninggal mendadak, perlu dukungan emosional dan penyebab kematian yang tidak diketahui biasanya lebih menyesakkan hati ya. Jadi nanti bisa direncanakan lagi untuk memiliki anak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika ada yang mau bertanya boleh di WA atau di Google Classroom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.